Waalaikumsalam. Sahabat guru semuanya, ketemu lagi di podcast PGRI Jember. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tetap dapat mengawal kegiatan-kegiatan yang ada di PGRI, perjuangan-perjuangan daripada PGRI, sehingga organisasi guru semakin hari, semakin tahun semakin baik dan memberikan dharma baktinya untuk kepentingan sebagai mitra pemerintah untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan umumnya di Indonesia dan khususnya di Jember. Sahabat guru, hari ini luar biasa, saya kedatangan narasumber yang tidak banyak, artinya yang mempunyai prestasi seperti yang hari ini narasumber saya hadirkan gitu ya. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang usianya masih ya untuk ke 60 masih jauh gitu ya. Deket Pak. Udah 55 ya. Tapi 50 lebih dikit gitu ya. Tapi luar biasa, nanti kita coba bagaimana beliau sebagai seorang kepala sekolah ya hari ini luar biasa, ada predikat bahwa beliau adalah seorang kepala sekolah yang inspiratif. Dan pimpinan yang inspiratif ini ya yang hari ini tidak banyak jumlahnya gitu ya. Karena kalau sudah inspiratif itu kreativitas dan ini akan kelihatan, dan seorang pemimpin ini ya kreativitas ini yang sangat menentukan gitu ya. Karena kalau pemimpin ini hanya ya biasa-biasa saja ya saya yakin hasilnya juga biasa-biasa saja. Tapi kalau pemimpin ini adalah seorang yang ya luar biasa, hasilnya ya luar biasa. Nah, dari sisi mana luar biasanya ya tentunya dari kreativitas mereka dalam rangka melaksanakan kepemimpinan, mengelola sekolah, memanage semua potensi dan sumber daya yang ada di sekolah dan sesuai akan mencapai visi dan misi sekolah tentunya. Untuk itu supaya lebih cepat kita di tahap awal ini beliau biar memperkenalkan diri, siapa dia ya meskipun tidak asing ya, beliau adalah kepala sekolah yang ada di dalam kota ya. Tidak asing bagi kita semua karena sering bersama-sama kita dulu dalam kegiatan yang bersifat luring gitu ya. Tapi sudah begitu cukup lama kita tidak ketemu dengan beliau, dan hari ini saya ketemu dengan kondisi yang luar biasa. Monggo Pak, saya persilakan untuk mengenalkan diri. Oke, terima kasih Pak Pri ya. Ini sebenarnya teman-teman guru sih kenal ya. Sangat kenal gitu ya. Oke, nama saya Heru Wahyudi. Sehari-hari mulai 2016 kebetulan dipercaya untuk memimpin lembaga SMP Negeri 4 Jember. Dan sebelumnya mulai 2001 memang sudah di SMP Negeri 4 Jember. Artinya putra SMP 4 ya. Betul, putra daerah ini. Putra daerah. Jadi ini adalah Mas kearifan lokal gitu ya. Betul, ini kearifan lokal betul. Kearifan lokal ya. Luar biasa. Pak Heru, apa yang sudah dilakukan, karena saya yakin dengan beliau adalah dibesarkan di SMP 4 kemudian menjadi kepala sekolah di SMP 4, tentunya lebih tahu ya potensi, karakter gitu ya, dan budaya sekolah ini lebih tahu kok. Ya betul, mungkin itu keistimewaannya kenapa kemarin di akhir 2022 sampai bisa menjadi kepala sekolah inspiratif, karena untuk mengembangkan SMP Negeri 4 Jember sudah ibarat jalan, kita sudah tahu jalannya gitu Pak, karena memang udah lama di situ. Nah di situ kebetulan SMP Negeri 4 Jember ini sekolahnya kan nggak luas, sempit, kemudian di pusat kota. Nah
Berapa meter luas persegi ya luasnya, Mas? 3.400. Oh, 3.400 Iya, ya. jadi untuk ukuran sekolah mungkin sangat sempit, sehingga dari situ kami coba cari keunggulannya gitu. Nah, potensi kalau di kota itu dan potensi juga di era saat ini kayaknya yang bisa kita kembangkan untuk anak-anak itu, karena memang udah kebutuhan pasar ya, mereka anak-anak yang melek IT gitu. Melek IT ya. Sehingga kami lebih banyak kemarin itu bergeraknya di IT. Didukung lagi kemarin ada pandemi, Pak. Oh gitu ya. Iya, didukung pandemi sehingga banyak program-program saya yang saya lebih arahkan ke pemanfaatan IT. Ya, pertama dari sarananya di sekolah itu sudah kami siapkan internet dengan bandwidth itu kita itu 600 Mbps. Kebetulan waktu itu 600 itu masih ada bonus 400 sehingga kita siapkan internet dengan bandwidth 1 tera. Itu pengadaan oleh sekolah ya? Iya, oleh sekolah. Nah, kebetulan gini, sebelumnya di tahun itu sekolah kan dapat ini dari hasil rapat mutu pendidikan yang memenuhi syarat kriteria target dari ini, sehingga kita dapat bos kinerja, Pak. Oh, dapat bos kinerja. Dapat bos kinerja di luar bos reguler yang nilainya itu lumayan sih, 500 lebih. Luar biasa. Nah, itu kayak manfaatkan untuk itu salah satunya. Jadi dengan bandwidth 1 tera harapannya semua kelas itu sudah kita siapin dengan internet. Jadi Kemudian dengan dengan corona, dengan COVID ya, Iya. ternyata ada hikmah bagi orang yang tidak mengeluh gitu ya. Ternyata di sana ada peluang ya, Ada sehingga beliau peluang. saat itulah Pak Heru melakukan transformasi digital ya. Betul. Di dalam pembelajaran di sekolah. Oke, monggo lanjut. Oke, itu dari segi sarananya. Kemudian kami juga membuat aplikasi untuk pembelajaran yang saya beri nama SIMAS Sniper. SIMAS jadi Sistem Informasi dan Manajemen. Sniper itu kepanjangan dari SMA Negeri 4 Jember. Oh, bukan sniper. Bukan penembak ya. Dimana di dalam aplikasi itu ya harapannya one data, semua data anak-anak, orang tua ada di situ. Kemudian guru-guru juga bisa memanfaatkan pembelajaran di situ, sehingga baik itu kalaupun pembelajarannya daring guru-guru bisa, kalaupun hanya memberikan tugas pun juga lewat aplikasi. Oh, jadi itu database khusus siswa. Database siswa dan pembelajaran. Oh, dan pembelajaran. Iya. Alhamdulillah, jadi sudah punya aplikasi khusus ya. Betul. Jadi ya. untuk melihat siswa ini dari mana, seperti apa, ada di situ. Ada di situ ya. Jadi, termasuk kehadiran siswa. Misal siswa itu hadir, jadi kalau mereka gadgetnya dibawa, begitu dia masuk gerbang, langsung terdeteksi dia masuk. Jadi langsung kelihatan. Kelihatan. Jadi nggak usah kalau sekarang absen harus lihat wajah dulu, ini langsung seperti Jadi itu. sudah mendekat pada radius tertentu di SMP Negeri 4. Harus gerbang, tapi harus lewat gerbang. Ya? Iya. Itu sudah terdeteksi mereka sudah masuk ya. Kebetulan kalau mereka misalkan nggak hadir, nah ini dari situ asal mereka GPS-nya nyala, ini kita bisa lihat. Misal bolos, bolosnya di mana? Misalkan loh kok ono nduk Rembang kan anak ini. Nah, itu orang tua bisa mendeteksi. Real time ya. Real time, iya, luar betul. biasa. Jadi sekolah tidak susah seperti dulu lagi ya. Betul. Dan guru BK tinggal diberikan aplikasi ini untuk posisi di mana anak-anak. Dan untuk aplikasi ini kemarin untuk di Kabupaten Jember itu masuk dalam top 20 inovasi layanan publik. 20 top inovasi. Iya, layanan publik. Dan satu-satunya sekolah yang masuk. Satu-satunya sekolah. Yang lainnya bukan sekolah. Yang lain tuh yang banyak dari Puskesmas, kemudian dari Dispenduk Capil, kemudian dari Dinas Pendidikan juga masuk. Tidak salah kalau kepala sekolahnya mendapat pendidikan sebagai kepala sekolah inisiatif, karena luar biasa dari penilaian-penilaian apa dilakukan oleh pemerintah, apa oleh kelompok komunitas yang ada hari ini. Ternyata Pak Heru ini sudah benar-benar transformasi digital dengan sekarang ini apa artificial itu ya AI ya. Nah, itu sudah termasuk robot-robotnya ini sudah bisa digunakan dalam rangka mendeteksi semua problem yang akan dihadapi oleh
sekolah dengan database di dalam SIMAS Sniper. Betul, SIMAS Sniper itu dari segi sarana, kemudian dari segi SDM. Nah, di waktu pandemi kan guru-guru hadir ke sekolah, tapi kan kadang guru sampai jam sekian, jam 11 sudah selesai. Nah, itu jam 11 ke belakang itu kita belajar bersama bagaimana memanfaatkan IT-nya. Jadi termasuk guru-guru kayak belajar bagaimana membuat desain ke infografis, kemudian editing video. Ini semua guru di SMP 4 hampir semuanya sudah bisa. Bisa ya. Padahal kita tahu bahwa saya pikir teman-teman yang katakanlah kelahiran 64 itu masih ada di sana. Ada. Ya tentunya kan mereka-mereka ini dari generasi X kemudian bertemu dengan generasi Y, tetapi tidak ada semacam apa ya Pak Heru, ya artinya ada penghambatan, tidak ada ya Pak Heru? Alhamdulillah teman-teman yang senior support banget beliaunya. Jadi sangat mendukung. Tidak ada resistensi ya? Nggak ada. Ini yang biasa. Mungkin ya dukungan teman-teman yang luar biasa. Saya pikir seperti ini karena kata kuncinya seorang pemimpin kan mengajak orang lain ya, mempengaruhi orang lain bagaimana sesuai dengan apa yang diinginkan, tujuan yang sudah disepakati. Luar biasa, inspiratif betul ini. Ini contoh bahwa Pak Heru melaksanakan kepemimpinan yang tidak harus memaksa, tetapi dengan persuasi, dengan mengajak, dengan memberi teladan, dengan diajak bersama-sama belajar, ternyata mereka menjadi semangat gitu ya. Termasuk ini Pak Pri, saya sih diuntungkan adanya program guru penggerak. Program guru penggerak. Nah, di sini kan seperti teman-teman guru penggerak itu mereka harus ada kayak diseminasi gitu ya ke teman-teman. Nah, ini benar-benar kita manfaatkan ilmunya, ayo ke teman-teman. Sehingga saya ketika mendiklat teman-teman nggak harus berbayar, cukup implementasi dari guru penggerak ini ke teman-teman. Wah, luar biasa. Jadi kreativitasnya luar biasa, bagaimana kemampuan guru dimanfaatkan. Betul, ya, potensinya dimanfaatkan, dan mereka merasa senang kan tentunya Pak Heru karena dihargai, diapresiasi. Saya pikir ini juga bagi teman-teman yang mengikuti podcast ini penting karena kita melihat masih ada sekolah-sekolah itu yang gurunya yang tidak banyak sudah kelompok-kelompok. Kan ini menjadi persoalan, ada kelompok yang disenangi kepala sekolah, yang tidak disenangi. Alhamdulillah di SMP Negeri 4 ini Pak Heru tidak ada kelompok-kelompok itu, dan mereka senang dan mendukung. Saya yakin inilah modal yang luar biasa dibangun oleh Pak Heru. Mungkin selanjutnya Oke, jadi sebenarnya kalau kuncinya untuk yang disampaikan Pak Pri barusan, kuncinya gini, guru di tempat kita bekerja itu semua memiliki kelebihan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan. Itu kuncinya ya. Nah, kelebihannya ini yang ya nun saya manfaatkan gitu. Jangan kekurangan. Jadi ya bener. Jadi misalkan kayak guru-guru senior ya, guru-guru senior itu kelebihannya nun bahasa saya itu cerewet gitu. Cerewet. Guru-guru senior, iya, karena disiplinnya sehingga cerewet. Muda ke guru-guru muda itu, ini. Nah, ini saya bilang kalau pas pembinaan, Bapak Ibu cerewetnya tolong jangan dihilangkan ya, karena justru dengan cerewet ini sekolah jadi lebih bagus gitu. Terus potensi cerewet ini. Iya, terus teman-teman yang muda dengan kemampuan IT-nya. Nah, ini kita kembangkan juga sehingga nanti teman-teman guru yang senior mereka bisa saling kerjasama untuk mampu menguasai IT. Luar biasa, jadi gap generation ya, ternyata tidak terjadi karena memang penjenengan punya generasi milenial gurunya, generasi Y, generasi X lah. Bagaimana mereka bersatu padu untuk tidak menjadi hambatan, tapi mereka bisa bekerja sama dan tentunya mengupgrade diri masing-masing ya. Betul. Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Inilah saya pikir intisari seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi tidak salah kalau tadi disampaikan dapat gelar sebagai kepala sekolah yang inspiratif. Nah, tentunya SMP 4 ini kalau misalnya dalam rating sekolah kota, saya melihat saya sebagai orang yang ada di organisasi,
ada kenaikan yang luar biasa. Gitu tuh, alhamdulillah. Artinya tidak menjadi alternatif daripada tidak sekolah tetapi sekarang dengan SMP 2, dengan SMP 3 ini hampir bisa mensejajarkan diri ya, karena kan semua itu dibangun oleh imit lama kan. Nah, mereka tidak tahu apa yang hari ini sedang terjadi. Ya, untuk itu saya pikir luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Heru. Sekarang bagaimana tadi masalah sekat-sekat tua muda dan seterusnya sudah bisa diatasi ya. Pak Heru ternyata terikat oleh visi 5 tahunan. Nah, sekarang visi hari ini yang ingin dicapai oleh sekolah itu apa? Kalau visi hari ini, saya kebetulan di 2023 ini, di awal 2023 kemarin sama teman-teman di sekolah, kita ada resolusi di 2023 ini untuk SMP 4. Resolusi kita adalah kita paperless gitu. Paperless. Iya. Seperti apa itu, Pak? Ya, segala sesuatunya kita mengurangi pemanfaatan kertas gitu. Waduh, ini berarti pabrik kertas tutup juga. Karena gini Pak Pri, kita kan juga harus ramah lingkungan gitu. Kertas itu kan dibuat dari dari kayu, serat-serat kayu seperti itu. Nah, otomatis dengan banyak kertas digunakan. Nah, ini penebangan pohon-pohon kan banyak gitu. Nah, harapan kami kita manfaatkan, sekarang kan udah ada cloud ya, jadi semua disimpan di cloud. Ya, kita manfaatkan itu saja untuk ini. Wah, luar biasa paperless ini. Ini resolusi 2023. Semoga tercapai sih. Pencemaran lingkungan semakin hari akan semakin terkurangi dengan kreativitas dan daripada para pemimpin yang ada di lembaga pendidikan. Dan hari ini kemarin sangat tertarik saya Pak Heru dengan bahwa di sekolah itu ada yang namanya sekolah sembari ya, kemudian di dalamnya ada keris itu ya, artinya ya, betul. Pembelajaran STEM ya. Ini seperti apa yang ada di SMP 2 misalnya, ada produk-produk apa yang sudah di SMP 4 mohon maaf SMP 4 yang sudah dihasilkan oleh karya siswa terkait dengan pendekatan belajar STEM ini. Oke, kalau terkait dengan pembelajaran STEM, di sini kebetulan dengan aplikasi yang kita miliki, jadi guru-guru itu pembelajarannya, saya lupa namanya ini ya. Jadi anak-anak itu di aplikasi itu belajar dulu, baru basicnya ketika bertemu dengan guru itu tinggal istilahnya check and recheck. Jadi mereka misalnya dari belajar semalam di aplikasi itu ada apa yang mereka tidak ketahui baru ditanyakan ke gurunya, sehingga guru tinggal menjelaskan apa yang mereka tidak tahu gitu. Jadi ada persepsi dulu ya. Betul. Jadi mereka melihat apa yang besok dipelajari, kemudian segala kesulitan apa yang dipelajari ditanyakan kepada guru besok paginya ya. Besok paginya. Dan ini Bapak Ibu guru pun juga tidak terikat dengan aplikasi itu. Bapak Ibu guru juga seperti di tempat kami, kebetulan udah kurikulum merdeka ya karena sekolah penggerak. Kebanyakan seperti latihan-latihan soal, ujian-ujian itu mereka guru-guru sudah banyak memanfaatkan ini live worksheet. Karena di situ ya kalau tentang STEM-nya masuk semua. Masuk semua ya. Iya. Sainsnya ada. Ya. Jadi pokoknya engineering dan seterusnya masuk ya. Iya. Dan terus ini kebanyakan sih dengan kurikulum merdeka itu kan pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu memberikan tagihan tugas, itu nggak harus anak-anak nulis di kertas. Mereka bisa yang memang tidak punya gadget nulis di kertas. Mereka yang suka dengan desain grafis, mereka biasanya pakai Canva. Kemudian mereka yang suka gerak-gerak, bikin video-video, ya tugasnya dikirim via video. Alhamdulillah, jadi anak-anak juga dilatih kreativitas ya. Betul, dan itu udah sesuai dengan mereka sebenarnya senangnya apa sih, mereka nantinya mau jadi apa, ya udah dimanfaatkan mulai sekarang. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Watson ya, masalah multi intelijen ya. Jadi ternyata kita salah juga awal itu menafsirkan bahwa anak-anak itu harus
punya kecerdasan yang sama kan gitu. Ternyata betul. ada sekian kecerdasan yang kalau itu dikembangkan sesuai dengan pembelajaran diferensiasi tadi, anak-anak menjadi menjadi unggul dengan potensi impian kan begitu ya Pak Heru? Karena anak-anak kan memiliki multiple intelligence ya. Jadi yang kan tidak harus semua jadi dokter anak-anak ya. Betul, nggak semua jadi Kalau dokter. jadi dokter siapa nanti yang memiliki rumah sakit, dan itu juga tidak harus orang IPA. Betul. Ini sangat luar biasa. SMP 4 memberikan dasar-dasar sesuai dengan hari ini kita menggunakan kurikulum merdeka ya Pak Heru. Dengan kurikulum merdeka. Tidak ada kesulitan Pak Heru untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini? Kami kesulitan sih ada. Jadi kita sebagai sekolah penggerak itu sebenarnya kesulitannya adalah menggerakkan teman-teman. Nah, kesulitan teman-teman. Nah, yang katanya Mas Menteri itu sekarang itu administrasi lebih sederhana. Ternyata dengan kurikulum merdeka, teman-teman keluarnya, Pak, administrasinya banyak banget gitu. Jadi lebih, mestinya kemarin itu persiapan mengajar katanya Pak Menteri tidak harus sekian banyak. Cukup 1 lembar. Cukup 1 lembar. Tapi yang jelas ini kan semua upload ya. Semuanya upload. Harus semua upload. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang ya artinya mindset tentunya kita butuh waktu. Betul, butuh waktu. Itu persoalannya mindset kan. Iya. Mindset dari kita semua jadi guru memang seperti ini kayaknya tidak terkirakan nih bagi orang lama ini. Tidak terkirakan, tahu-tahu teknologi harus kita hadapi, permintaannya seperti inilah. Tentunya merubah mindset, kemudian bagaimana tadi sudah dibangun di sekolah yang suasananya menyenangkan ya. Betul. Jadi ada orang itu masuk sekolah tidak kerasan itu karena di sekolah ada situasi yang tidak menyenangkan. Dan kalau di SMP 4 Pak Pri, murid, guru betah Pak Pri di sekolah. Itu ya, nggak pengen pulang. Nggak pengen pulang, bener. Bahkan ini beberapa hari ini persiapan acara kita nanti gradasi itu malam itu kemarin sampai jam 9 malam itu penjaga malam telepon saya, Pak anak-anak belum nggak mau pulang gitu. Akhirnya saya teman guru, ayo yang rumahnya dekat SMP 4 anak-anak disuruh pulang. Ya Allah, betah sampai malam di sekolah. Transformasi digital ternyata kalau dimanfaatkan benar membuat sekolah menjadi menyenangkan ya. Betul. Memang kan enjoyful itu memang diharapkan terjadi gitu. Hari ini sudah terjadi di SMP Negeri 4, sangat luar biasa ini yang dilakukan oleh Pak Heru. Kemudian mungkin ada sesuatu yang lain yang tidak dilakukan oleh teman-teman kepala sekolah yang lain di SMP Negeri 4 apa misalnya? Sepertinya sih teman-teman semua sudah melakukan. Sekarang itu kalau saya amati sekolah-sekolah itu Pak Pria, semua sekolah punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah, jadi sudah kelihatan ya identitas sekolah masing-masing. Apa mereka yang senang olahraga? Betul, sekolahnya dibuat olahraga gitu. Olahraga, Cuman memang yang kalau saya ini Pak Pria, kalau saya ngurusi sekolah tok kayaknya jenuh gitu Pak Pria. Jenuh ya. Iya. Jadi sehingga saya juga berkegiatan di pramuka juga, berkegiatan juga kalau di rumah di lingkungan masyarakat, sehingga kita lebih lebih berwarna gitu. Bisa, iya. Refreshing diperlukan juga ya. Betul. Meskipun dalam bentuk aktivitas ya. Kegiatan apa Pak yang dilakukan ya, artinya bukan sekolah yang menjemukan karena ada waktu dan itu masih terkait dengan sekolah apa ini? Pramuka. Kebetulan pramuka itu saya kalau di Kuarcap itu ada di badan diklatnya. Saya itu bagian seksi diklat Pak Pri. Di namanya Pusdiklat ya. Pusdiklat yang kantornya belum dijadikan. Kantornya masih belum di. Sudah bagus sekarang. Iya, kemarin tuh Bapak Hendy ini awal jadi itu udah direnovasi. Dan ini kayaknya masih mau kemarin beliaunya Bupati ke sana katanya sih mau di plan lebih keren lagi gitu katanya. Iya. Itu saya di Pusdik di bagian diklatnya, kemudian saya juga kebetulan di bagian untuk sukarela kebencanaan. Itu saya jadi komandannya BP. Oh, jadi sering kumpul sama BPBD. Iya. Jadi di BP itu brigadir penolong. Nah, ini biasanya ada bencana-bencana kita turun. Jadi turun ya di depan ya. Jadi
pramuka sebagai dari apa itu Pak? Dari dasar dharma. Dari dasar dharma itu, ya. Jadi harus menolong sesama. Menolong sesama. Iya. Iya. Kemudian kalau di Patrang, Kecamatan Patrang kebetulan menjadi Kakwaran. Kakwaran ya. Jadi gerakan pramuka ini sekarang sudah mulai tumbuh lagi ya. Betul. Kalau kemarin memang tidak, ya bukan apa ya, tapi mungkin tidak dianggap menjadi penting. Ternyata kan pendidikan pramuka ini juga pendidikan yang menyenangkan dan memberikan anak-anak supaya tentunya penanaman nilai-nilai cinta tanah air, ya kan di situ ya Pak Heru. Perkemahan seperti apa sih yang sering dilakukan Pak Heru? Kalau perkemahan kebetulan ya karena saya bidangnya di bidang diklat, ini seperti kemarin kita mulai tanggal 27, 28 sampai nanti tanggal 10, 11 sampai kemarin tanggal 24, 25, nanti tanggal 3, 4, 5, 6 sampai Maret itu kita ada kursus yang di situ harus bermalam. Kebetulan pesertanya se-Indonesia Pak Pres. Luar biasa. Yang ngadakan Kuarcap Jember. Jadi kayak jambore itu ya? Nggih, tapi itu khusus pelatih, khusus pembina. Iya. Khusus Jadi, pembina. Kalau dia ada khusus apa kursus pimpin. Oh iya betul. Kayak suspin gitu. Iya, jadi pembina-pembina di Diklat yang adakan Kuarcap Jember, alhamdulillah pesertanya Nusantara. Dan implementasi di sekolah gerakan pramuka ada waktu nggak? Kebetulan ini ada dari saya lupa itu PP-nya, ada peraturannya. Jadi ada namanya EWPK. Jadi pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Jadi memang diberikan ya di sekolah. Diberikan dan itu di EWPK itu ada yang memang sudah ditentukan modelnya. Ada model blok, jadi ini harus berkemah. Kemudian ada aktualisasi, ini yang include di mata pelajaran. Jadi semua guru harus paham pramuka. Artinya ngajar-ngajarnya beliau itu sudah menggunakan metode-metode kepramukaan yang ya mungkin dikenalnya pakai tepuk-tepuk, pakai nyanyi-nyanyi. Nah, itu kan membuat gembira. Membuat gembira, betul. Terus yang satunya lagi itu sistem reguler yang kemarin-kemarin umum dilakukan. Jadi 3 model ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi sudah ditentukan oleh gerakan pramuka ya. Betul. Nasional. Iya. Jadi sudah mulai mendapat perhatian dan di Jember Pak Bupati juga sangat appreciate ya. Sangat appreciate luar biasa ini. Gerakan pramuka dan memang penting karena persoalan hari ini anak-anak kita memang ya itu tadi karakter ya. Karakter ini dan karakter lewat pramuka benar-benar bisa kita benahi. Bisa kita bentuk ya karena memang ya itu tadi dulu kita terlena dengan apa ya kurikulum yang hanya menekankan anak-anak hasil ujian nasionalnya harus baik dong gitu ya. Sehingga drill-drill itu selalu ya anak-anak harus menguasai soal-soal ujian itu. Tapi rupanya sudah berubah hari ini luar biasa. Saya pikir Pak Menteri untuk menghapus ujian nasional ya. Iya. Ini saya pikir sudah lebih kreatif. Lebih kreatif ya. Lebih dulu kreatif. Kan, pokoknya supaya kepala sekolah nggak malu ujian nasional harus baik kan hanya itu. Ya apa caranya? Ya apa caranya? Ternyata alhamdulillah hari ini apa yang diinginkan Pak Menteri itu sudah mulai kita rasakan. Tidak ada ujian nasional, tidak ada ujian-ujian yang bersifat textbook ya. Semuanya hari ini kemampuan anak-anak diuji melalui kegiatan belajar setiap hari ya. Betul. Sehingga sangat kelihatan. Dan Pak Heru ini tidak hanya di pramuka, kalau saya melihat kurikulum vitae-nya itu juga menjadi ketua takmir. Ternyata beliau ini ditunjuk oleh masyarakat sekitarnya untuk menjadi ketua takmir. Ini bukan anu loh ya, artinya tidak semua orang bisa. Paling enggak ya apa ini urusan-urusan yang menyangkut kepentingan ibadah ini Pak Heru saya yakin orang yang aktif. Seperti apa Pak Heru, coba diceritakan. Kalau itu yang pasti di ketua takmir ya bagaimana kita bisa meramaikan tempat ibadah yang kita pimpin. Namun di sisi lain ya kebetulan juga Jumat itu kita sudah ada jadwal untuk khutbah ke masjid-masjid seperti itu. Jadi
manajemen masjid, manajemen masjid, kemudian manajemen manusianya, kemudian juga kayak seperti anak-anak di TPA itu adalah bagian-bagian dari kita. Jadi dikembalikan fungsi masjid pada saat Rasulullah berdakwah ya. Betul. Dan larinya tetap di dunia pendidikan, Pak Pri. Itu ya. Iya, kan TPA itu anak-anak, tetap anak-anak kita didik. Iya. Jadi dari sisi penekanan di pendidikan agamanya, ternyata TPA Pak Heru orang pendidikan ya yang kebetulan adalah kepala SMP Negeri 4, kemudian di kepramukaan juga bagian diklat gitu ya. Jadi linear sekali nih. Linear. Di masjid jadi ketua tamir. Kayaknya memang passionnya itu udah di pendidikan. Ya, ternyata nggak salah ya Pak Heru untuk menjadi kepala. Mudah-mudahan masih sisa berapa masa? 5 tahun. 5 tahun. Mudah-mudahan 5 tahun nanti setelah ini jadi pengawas gitu ya. Ya kalau jadi kalau di struktural ya mungkin harus pada posisi yang bisa membantu perencanaan ini ya, perencanaan pendidikan. Kayaknya lebih cinta sekolah dulu. Ya, saya pikir kalau jadi pengawas mungkin bisa ini resonansi dari ilmunya ini bisa dinikmati oleh yang banyak orang. Kalau di sekolah kan hanya di lingkungan sekolah. Gitu. Iya, betul. Dan nanti pada saat ada rekrutmen pengawas dan ini menjadi pertimbangan. Kalau dulu mungkin pengawas itu diambilkan dari teman-teman yang sudah jenuh di sekolah, bermasalah di sekolah. Gitu. Kalau sekarang pengawas syaratnya harus dari sekolah penggerak, Pak. Lah, ini syaratnya sudah diperbaiki karena pengawas itu menjadi mentornya dari para guru dan kepala sekolah gitu ya, sehingga benar-benar dimentori betul segala kesulitan, segala persoalan yang dihadapi di sekolah. Saya pikir Pak Heru ini orang yang tepat, manakala memang pemerintah kabupaten melaksanakan rekrutmen tentang pengawas. Ini saya yang ada di PGRI menilai seperti itu gitu ya. Nah, mungkin yang lain ada sesuatu yang masih ingin disampaikan sebelum closing. Gitu ya. Ya. Ya mungkin cukup itu sih. Jadi yang penting kalau menurut saya mari kita kembangkan anak didik kita sesuai dengan zamannya. Dengan zamannya ya. Iya, sehingga guru-guru pun selaku pendidik harus update. Anak kita sekarang zamannya seperti apa? Ya kita ikuti anak-anak kita. Karena klien kita itu adalah peserta didik. Begitu ya. Iya. Artinya pesannya Umar bin Khattab gitu ya. Oh iya, betul. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Jangan didik anakmu itu sesuai dengan keinginan kamu gitu iya, ya. Betul. Karena dia adalah anak zaman, dididik sesuai dengan zamannya. Insya Allah ini adalah filosofi yang luar biasa dalam pendidikan. Monggo ada closing statement Pak Heru yang ingin disampaikan kepada para guru, dan saya berharap Pak Heru nanti menjadi bagian dari PGRI supaya PGRI Kabupaten Jember ini bisa ya lebih berkontribusi dalam rangka membangun pendidikan di Jember. Monggo closing statementnya. Untuk teman-teman Bapak Ibu guru semuanya, mari kita berkarya, mari kita berkreasi, berinovasi. Kalau kita tidak mau melangkah, tidak akan terjadi apa-apa. Jangan takut salah, karena tanpa salah kita tidak akan menjadi baik seperti itu. Luar biasa. Iya. Jadi jangan takut salah ya, karena dengan salah itu kita berubah menjadi benar. Betul, kan, itu. iya. Kalau kita hanya kepinginnya benar, kita tidak pernah salah, tidak tahu mana yang salah. Nggak tahu mana yang salah. Luar biasa filosofi yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih Pak Heru Wahyudi, SPD MPD, Kepala Sekolah Kepala SMP Negeri 4 Jember. Saya yakin masyarakat yang ada di sekitar sudah tahu seperti apa kualitasnya. Mudah-mudahan ke depan SMP Negeri 4 semakin baik dan semakin berkontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Itulah sahabat-sahabat PGRI, sahabat guru dimanapun saudara-saudara berada, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Amin. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, saya yakin banyak hal yang baik yang perlu ditiru untuk bisa dicoba di sekolahnya masing-masing dengan tidak mengeluh gitu ya. Betul. Dengan tidak harus ada ini harus ada itu, ternyata keterbatasan itu ada hikmah di situ ya Pak Heru ya. Iya.
Sampai hari itu teman-teman semua, selamat pagi. Mudah-mudahan kita sambung dengan podcast berikutnya dengan menghadirkan para narasumber yang luar biasa akan menginspirasi kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.